Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Oke. Anak-anak, apa kabarnya hari ini nih? Kayaknya udah lama nih. Baik sekali. Oke, Siap mantap. belajar. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa hari ini akan dipimpin oleh Mas Hafiz. Silakan Mas Hafiz berdoa agar dikabul doanya. Ya Mas Hafiz. Sebelum pembelajaran ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke. Amin. Berdoa selesai. Oke, Mas Hafiz. Terima kasih Mas Hafiz. Selanjutnya, agar kalian bisa... Mas Hafiz, tolong suaranya. Ya, sebelum kita memulai pelajaran ini, alangkah baiknya kita bersemangat ya dengan menyanyikan lagu Kemerdekaan Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus 45. Lagu ini akan dipimpin oleh Mas Yunus. Oke ya, teman-teman, Mas Yunus. Bisa Mas Yunus memimpin lagu? Halo Mas Yunus. Oke, digantikan dengan Mas Hafiz lagi, nggak apa-apa. 1, 2, 3. Kemerdekaan kita, mari berdebat, pacaran bangsa, kali merdeka tetap merdeka. Oke. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyanyikan lagu 17 Agustus 1945. Selanjutnya kita akan Bapak akan mempresensi kalian ya. Apakah hari ini ada yang tidak hadir anak-anak? Sebenarnya tidak ya. Hadir semua ya. Alhamdulillah kalian baik-baik saja hari ini ya. Baik, sekarang kita akan mempelajari karakteristik geografis dan kehidupan sesuai yang di-share screen oleh Mbak Yusrika. Nah, sebelum itu Bapak akan menyampaikan tujuan pelajaran, yaitu yang pertama adalah setelah membaca teks tentang ASEAN dan kehidupan sosial, budaya, siswa mampu menyebutkan kehidupan sosial, budaya dan dari kedua negara ASEAN terkait kondisi geografisnya dan dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menulis laporan tentang perbedaan dari sosial budaya dari dua negara, yaitu Malaysia dan Singapura. Selanjutnya, apakah di antara kalian ada yang sudah mempelajari materi tersebut? Saya, Pak, sudah. Wah, hebat sekali ya. Nih, untuk mengulang memori yang kalian pelajari, coba Mas Riki. Saya ingin nanya, batas wilayah kawasan Asia Tenggara bagian barat adalah? Ya, Pak, yuk. Samudra Hindia dan Teluk Benggala. Ya, Pak. Ya, benar sekali. Kemudian Mas Haris. Ya, Pak. Batas wilayah kawasan Asia Tenggara bagian utara adalah? Ayo, apa? Ayo. Kalau tidak salah Asia Timur, Pak. Nah, benar sekali. Satunya lagi apa? Ayo. Lupa, Pak. Ya, kok lupa sih? Baru semalam kan belajarnya gimana. Lain kali belajar lagi ya. Coba. Nah, selanjutnya Mas Yunus, apakah bisa membantu menjawab? Oh, mungkin Mas Yunus lagi ke toilet ya tadi nggak bilang.
Oke, untuk mempersingkat waktu, lanjut saja ya. Bapak akan membentuk 2 kelompok yang masing-masing beranggotakan 4 orang. Nah, kelompok yang pertama adalah ada Mas Hafiz, Mas Yunus, Mas Riki, dan Mas Haris. Kalian kelompok pertama akan membahas mengenai negara Malaysia ya. Kemudian kelompok kedua ada Mbak Yusrika, Mas Rida, Mbak Feriana, dan Mas Apri. Oke. Kelompok 2 akan membahas tentang negara Singapura. Nah, Bapak sudah nge-share tugasnya di grup WhatsApp. Silakan kalian kerjakan selama 15 menit. Ya. Nah, bagi kelompok yang berhasil mempresentasikan hasil kerjanya dengan baik dan benar, Bapak akan memberikan hadiah berupa pulsa dan kuota ya, anak-anak. Silakan cek grup kalian masing-masing. Apakah ada pertanyaan? Kelompok pertama? Belum ada. Oh ya, baik. Belum ada. Baik, jika tidak ada pertanyaan, silakan dilanjutkan diskusinya ya. Anak-anak, apakah ada yang sudah selesai? Belum, Pak. Baik, waktunya kurang 7 menit lagi ya, anak-anak. Ya, 7 menit lagi waktunya, ayo. Silakan. Baik, anak-anak, waktunya sudah habis ya. Silakan kelompok pertama untuk mempresentasikan hasil diskusinya, ayo. Silakan, Mas Hafiz. Halo, kelompok pertama ada Mas Hafiz, Mas Yunus, Mas Riki, dan Mas Haris. Mana nih Mas Hafiz? Halo Mas Hafiz. Ya. Silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Mas Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama adalah tata letak dan keadaan alam negara Malaysia. Secara astronomis, Malaysia terletak pada 1 derajat lintang utara hingga 10 derajat lintang utara dan 50 derajat bintang timur hingga 69 derajat bintang timur. Wilayah negara Malaysia terdiri dari atas Malaysia Barat, bagian selatan Semenanjung Malaka, dan Malaysia Timur, Sarawak dan Sabah. Di Pulau Kalimantan bagian utara. Keduanya dipisahkan oleh Laut Cina Selatan. Berikut adalah batas-batas dari wilayah Malaysia. Yang pertama adalah Malaysia Barat berbatasan dengan Thailand di sebelah utara, Singapura dan Indonesia. Indonesia di sebelah selatan, Selat Malaka di sebelah barat, serta Laut Cina Selatan di sebelah timur. Malaysia Timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan dan Brunei Darussalam di sebelah utara. Lalu Kalimantan, Indonesia di sebelah selatan, lalu Laut Cina Selatan dan Laut Natuna di sebelah barat, serta Laut Sulu di sebelah timur. Ya, silakan selanjutnya. Selanjutnya adalah yang kedua, kondisi sosial budaya negara Malaysia. Penyebaran penduduk Malaysia tidak merata. Malaysia 7 kali lebih padat penduduknya dibandingkan Malaysia Timur. Suku bangsa Malaysia disebut orang Melayu. Penduduk Malaysia bagian barat yang besar terdiri atas orang Melayu 55%, Tionghoa 35%, India 10%, dan sisanya orang Eropa dan Asia. Penduduk Malaysia bagian timur sebagian besar adalah orang Tan, suku Dayak pesisir sekitar 40%, orang Kadazan sekitar 20%, dan sisanya suku bangsa Indonesia, suku bangsa lain. Bahasa nasional yang digunakan adalah bahasa Melayu. Selain itu, bahasa Inggris juga digunakan di percakapan antar suku. Selanjutnya yang ketiga,
Ya, yang ketiga adalah pemerintahan atau politik negara Malaysia. Malaysia mengadopsi sistem demokrasi parlementer di bawah pemerintahan monarki konstitusional. Malaysia sendiri dipimpin oleh Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agung yang dipilih dari 9 Sultan Negeri Melayu untuk menjabat selama 5 tahun. Kemudian pemerintah tertinggi Angkatan Bersenjata. Sistem ini adalah berdasarkan dengan sistem Westminster karena Malaysia merupakan bekas koloni Inggris. Kekuasaan eksekutif ditentukan oleh kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Berdasarkan konstitusi Malaysia, Perdana Menteri haruslah seorang anggota Dewan Rakyat yang di Pertuan Agung. Memimpin kelompok mayoritas dalam parlemen, sedangkan kabinet merupakan anggota parlemen yang dipilih dari Dewan Rakyat atau Dewan Negara. Kemudian yang keempat, silakan Mas Haris. Ya, kemudian yang keempat adalah kehidupan ekonomi penduduk negara Malaysia. Ekonomi Malaysia merupakan terbesar ketiga di Asia Tenggara dan ke-29 di dunia berdasarkan PDB. Inflasi yang hanya sekitar 0,4%, serta angka kemiskinan sebesar 3,5%, menjadikan Malaysia sebagai salah satu negara yang perekonomiannya maju dengan pesat setelah krisis ekonomi 1998 yang mengguncang Asia. Mata uang yang digunakan secara resmi di seluruh Malaysia adalah ringgit. Malaysia dikenal dengan hasil agrikulturnya yang melimpah, terutama dalam produksi karet dan minyak kelapa. Mitra ekspor utama adalah RRC, Singapura, Amerika Serikat, dan Thailand. Ekspor terutama dalam bidang peralatan elektronik, gas alam cair, kayu, serta produk olahannya, karet, dan tekstil. Malaysia berhasil menduduki peringkat ke-21 untuk kategori kemudahan berbisnis. Oke, terima kasih. Kelompok 1. Silakan beri aplaus pada kelompok 1. Dari kelompok 2, apakah ada pertanyaan atau sanggahan? Silakan kelompok 2. Ada Mas Apri, ada Mbak Yusrika. Saya, Pak. Oke. Saya ingin menyanggah. Tadi Mas Hafiz mengatakan bahwa Malaysia terletak pada 1 derajat lintang utara, 10 derajat lintang utara, dan 50 derajat bujur timur sampai 69 derajat bujur timur. Sedangkan yang benar itu Malaysia terletak pada 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai 190 derajat bujur timur. Itu aja Pak sanggahan dari saya. Terima kasih. Nah, ayo Mas Hafiz, kok bisa terjadi nih? Ayo, kok bisa salah Mas Hafiz? Ayo Mas Hafiz. Kenapa bisa salah? Ayo. Wah Pak, sepertinya saya ini Pak salah terjadi kekeliruan di dalam kelompok kami Pak. Terima kasih sudah diingatkan. Nah, lain kali jangan lupa ya, hati-hati ya dalam Pak. soalnya itu karena kalau misalnya beda angka itu udah beda semuanya. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Baik, Pak. Assalamualaikum, teman-teman. Kami dari perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu letak dan keadaan alam daerah Singapura. Secara astronomis, Singapura terletak pada 1 derajat 115 derajat lintang utara sampai 126 derajat lintang utara dan 103 derajat bujur timur sampai 104 derajat bujur timur. Singapura sendiri terdiri dari 1 pulau utama dan 60 pulau yang lebih kecil, di antaranya Pulau Cekong Besar, Pulau Ubin, Pulau Sentosa, dan Pulau Ayer Tawan. Secara geografis, batas-batas wilayah Singapura itu sebelah utara Selat Johor atau Malaysia, sebelah selatan itu
Selat Singapura dan Kepulauan Riau atau Indonesia, dan sebelah timur yaitu Laut Cina Selatan, dan sebelah barat yaitu Selat Sunda atau Indonesia. Hampir semua wilayah Singapura itu menurut kami merupakan dataran rendah yang rata. Sisanya itu tanah bergelombang dan beberapa bukit sebelah barat laut dan daerah rawa-rawa di barat daya. Nah, beberapa bukit itu Bukit Timah, Bukit Gumba, Bukit Panjang, dan juga Bukit Mandai. Lanjutkan oleh Rida, teman saya sekelompok. Silakan Mas Rida. Oke, yang kedua adalah kondisi sosial budaya negara Singapura. Nah, sekarang ini Singapura menjadi salah satu kota berpenduduk paling padat di dunia. Nah, mayoritas penduduknya adalah keturunan Tionghoa, yaitu sekitar 77% populasi penduduk. Selain itu, juga terdapat 14% suku Melayu dan 7% India. Kegiatan perekonomian Singapura yang utama adalah sektor perdagangan, industri, dan jasa. Perdagangan di Singapura merupakan yang terbesar di Asia Tenggara. Hal ini karena didukung oleh letak Singapura yang strategis dan pelabuhan laut dengan sarana dan prasarana yang lengkap. Nah, letak strategis Singapura yaitu pada posisi silang jalur lalu lintas pelayaran dari negara-negara Asia Barat, Afrika, Eropa, Amerika, dan Australia. Oke, yang ketiga akan dilanjutkan oleh teman saya, Feriana. Baik, terima kasih. Yang ketiga adalah pemerintahan atau politik negara Singapura. Nah, pemerintahan Singapura didefinisikan oleh Konstitusi Republik Singapura untuk mengartikan cabang eksekutif dari pemerintahan yang mengangkat presiden dan kabinet Singapura. Meskipun presiden bertindak dalam keputusan pribadi dalam menjalankan fungsi sebagai pengawas kabinet dan parlemen Singapura, perannya sebagian besar seremonial. Kabinet tersebut terdiri dari Perdana Menteri dan menteri lainnya yang dilantik atas nasihatnya oleh Presiden, yang umumnya secara langsung mengendalikan pemerintahan. Kabinet dibentuk oleh partai politik yang meraih suara mayoritas dalam setiap pemilihan umum. Untuk yang keempat, karena teman kami sedang kendala jaringan, jadi akan saya sampaikan. Oh iya, terima kasih Mbak Fiana. Nah, yang keempat adalah kehidupan ekonomi penduduk negara Singapura. Singapura memiliki sistem ekonomi pasar berorientasi perdagangan yang maju. Ekonomi Singapura merupakan salah satu yang paling terbuka di dunia. Korupsi terendah ke-7. Paling pro bisnis dengan pajak rendah yaitu 14,2% dari produk domestik bruto, serta memiliki PDB per kapita tertinggi ketiga di dunia. Badan usaha milik negara memainkan peranan yang penting dalam ekonomi negara yang memiliki beberapa perusahaan seperti Temasek Holdings yang memegang saham mayoritas di beberapa perusahaan besar negara itu seperti Singapore Airlines, Singtel, ST Engineering, dan Mediacorp. Kemudian ekspor, terutama di bidang elektronik, kimia, dan jasa, mencirikan bahwa Singapura merupakan penghubung regional utama untuk manajemen kekayaan yang menyediakan sumber pendapatan utama bagi ekonomi, sehingga negara ini bisa membeli bahan mentah yang tidak mereka miliki. Selain itu, air juga tidak tersedia dalam jumlah banyak di Singapura. Maka dari itu, air juga dianggap sumber daya khusus di Singapura. Singapura memiliki tanah subur yang terbatas, sehingga mereka bergantung pada teman agroteknologi untuk produksi dan konsumsi pertanian. Sumber daya manusia juga menjadi bagian penting bagi kesehatan ekonomi Singapura. Ekonomi Singapura menempati posisi kelima menurut Scientific American Biotechnology pada tahun 2013 untuk 2 tahun berturut-turut. Terima kasih. Hebat sekali presentasi dari kelompok 2 ini. Aduh, silakan beri aplaus untuk kelompok 2 ini, teman-teman. Bagus sekali dari Bapak dengar. Oke, selanjutnya dari kelompok 1, apakah ada pertanyaan atau sanggahan? Ayo. Mungkin dari Mas Hafiz atau Mas Riki. Saya Pak, boleh. Oh ya, silakan. Oh ya, sudah hari. Saya ingin menanyakan apakah batas-batas wilayah negara Singapura pada bagian timur itu adalah Selat Sunda. Setahu saya pada bagian timur itu adalah Selat Lombok. Begitu. Silakan kelompok 2. Tadi yang menjelaskan batas wilayah.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf sebenarnya kelompok kami belum mengetahui bagian timur dari negara Singapura. Mohon maaf, Pak. Oh, ya, ya, ya. Baik anak-anak. Nah, Bapak akan meluruskan jawaban kalian ya. Nah, sebenarnya batas negara Singapura pada bagian timur adalah Selat Malaka. Ingat lagi ya teman-teman ya. Batas negara Singapura pada bagian timur itu adalah Selat Malaka. Mohon perhatikan lagi anak-anak ya. Jangan sampai keliru ya. Soalnya terdapat beberapa macam selat. Selat, Mas Bapak, selat ya. Dan yang benar itu adalah Selat Malaka. Nah, jadi diingat lagi anak-anak ya tadi. Yang pertama angka-angkanya tuh tadi ada apa sih namanya? Batas-batasnya. Jangan sampai dilupakan itu. Kalau angkanya sudah salah, itu udah pasti salah. Makanya anak-anak ya, jangan sampai salah. Selanjutnya kalau ada lagi yang tanyakan dari anak-anak? Cukup, Pak. Belum, Pak. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, Bapak akan mengumumkan siapa pemenangnya. Nah, menurut Bapak nih tadi, bentar, Bapak akan lihat dulu, Bapak akan rekap jawaban kalian. Dari jawaban yang baik nih, yang terbaik, jatuh kepada kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Yeay, terima kasih. Tadi Bapak dengar jawabannya sudah baik dan benar dan lengkap sekali. Nah, selamat kepada kelompok 2. Nanti kelompok 2 yaitu Mbak Yusrika, Mbak Ferry, Mas Rida, silakan kirimkan nomor kalian ya. Nomor kalian yang ingin diisikan pulsa dan paket di grup WhatsApp kelas. Baik, Pak. Saya tunggu, nanti saya chat. Siap. Oke, anak-anak, jam sudah menunjukkan waktu akan habis ya, anak-anak. Ya, Pak, saya belum dapat hadiah, Pak. Wah, tenang ya, Mas Mohan. Masih ada waktu minggu depan ya. Bapak akan menyiapkan reward yang menarik lagi untuk minggu depan. Persiapkan diri kalian ya minggu depan ya, anak-anak. Baik, Pak. Baik, Pak. Sebelum Bapak menutup, Bapak akan menyimpulkan pelajaran hari ini. Hari ini kita telah belajar tentang batas-batas wilayah negara Malaysia dan negara Singapura. Kalian harus ingat ya, ada kondisi sosial budaya negara Singapura ataupun Malaysia, kemudian pemerintahan politik, dan kehidupan ekonomi penduduk negara Singapura dan Malaysia. Nah, di setiap pemerintahan dan politik di kedua negara tersebut memang sangat jauh berbeda, serta kehidupan ekonomi penduduk negara Singapura menurut Bapak jauh lebih maju daripada negara Malaysia. Ingat ya anak-anak ya. Dan Bapak akan ingatkan lagi, jangan sampai salah batas-batasnya tersebut ya anak-anak. Tetap dipelajari lagi kalian, tetap pelajari pelajaran hari ini. Dan belum Bapak tutup pelajaran hari ini, siapa yang mau berdoa sebelum mengakhiri pelajaran ini? Oke, silakan Mas Rida. Oke, baik teman-teman. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat. Berdoa menurut agama masing-masing dimulai. Oke. Berdoa selesai. Amin. Oke, baik anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah ataupun yang tidak berkenan. Mohon dimaafkan. Lebih kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.